البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sempurna. Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terpuji, yang maha sempurna pada semua sifat-sifat dan nama-namanya. Sebagaimana pula kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita, yang zahir maupun yang batin, yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita semua untuk mengingatnya dan mensyukurinya. Dan Allah Subhanahu wa taala peringatkan jangan sampai kita termasuk dari mereka-mereka yang mendustakan nikmat-nikmatnya dan mengkufirinya. Sebagaimana keadaan banyak orang-orang kufar wal musyrikin yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat-nikmat Allah, tahu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kemudian mereka malah mengingkarinya. Dan Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang pertanyaan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, agar kita senantiasa tahu hak dari setiap nikmat ikhwani fillah adalah untuk kita syukuri. Diulang-ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana? Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian dustakan. Itu kalian para jin maupun kalian para manusia. Karena ini dua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan pembebanan
untuk senantiasa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Oleh karena itu, akhwani fillah, dan sampai kita lalai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memohon agar kita diberi taufik bisa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Karena tanpa taufik dari Allah tidak akan mungkin seorang hamba bisa bersyukur kepadanya. Karena itulah ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya seorang hamba mampu bersyukur, perkara ini butuh kesyukuran berikutnya. Jadi syukurnya hamba butuh kesyukuran berikutnya. Sehingga demikian terus. Makanya Rasulullah SAW wanti-wanti kepada Mu'adz bin Jabal jangan sampai meninggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk bisa berzikir, bisa mengingatmu dan bersyukur kepadamu serta bisa beribadah dengan baik. Perkara ini akhwani fillah walaupun sering terngiang dan terulang di telinga-telinga kita. Kita mendengar peringatan-peringatan baik dalam khutbah maupun dalam kajian-kajian. Cuman kalau kita perhatikan diri-diri kita akhwani fillah akan kita dapati dan jumpai banyak kekurangan di sana dan di sini dari sisi ketiga-tiganya. Baik dari sisi zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maupun dari sisi kesyukuran, apalagi dari sisi bagusnya ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini membimbingkan kita untuk yang kita minta adalah i'anah, pertolongan untuk husnul ibadah. Bukan hanya sekedar untuk bisa menunaikan ibadah, tapi sudah pada tingkatan ihsan, tingkatan bagaimana ibadah kita bagus. Sehingga jangan lalai setiap muslim, apalagi saudara-saudaraku fillah, ma'syara ahli sunnati wal jamaah, baik aba maupun ummahat, demikian pula para pemuda-pemudanya untuk senantiasa memperhatikan kenaikan nilai ibadah kita dari sisi kebagusannya. Dan husnul ibadah akhwani fillah kembali pada dua hal pokok, yaitu dari bagusnya keikhlasan, yang ini tentunya butuh perjuangan karena berkaitan dengan perkara hati yang tidak mengetahuinya kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dari sisi kecocokan ibadah tersebut dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan dikatakan bagus ibadah seseorang tanpa kedua-duanya sekaligus. Makanya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi ma'unah pada ketiga hal tadi. Dan juga duduknya kita di majlis seperti ini akhwani fillah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah upaya untuk kita bisa memperbagus ibadah kita. Kalau kita perhatikan pada semua majelis-majelis ahli sunnah, jika setiap muslim dan setiap talabah mampu mengambil hikmah darinya akan kembali pada bagaimana kita memperbagus ibadah. Pelajaran tauhid, pelajaran akidah,
Ketika seorang betul tauhidnya, betul akidahnya, kembalinya kepada bagusnya ibadah. Karena dengan akidah yang bagus akan semakin bagus ibadahnya. Nah, dan sebaliknya. Jadi kalau dikaitkan semuanya kembali pada hal tersebut, makanya di antara alamat al-ilmun nafi', alamat ilmu yang bermanfaat, setiap seorang bertambah ilmu, akhwani fillah, setiap bertambah ilmu maka akan semakin bertambah bagus dia dalam ibadah. Bukan malah semakin menyepelekan ibadah. Ilmu dan ibadah harus berbanding lurus. Bertambah ilmu, bertambah ibadah. Karena dengan semakin bertambah ilmu, bertambah khasyah, bertambah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itulah para ulama disifati dengan sifat khasyah secara khusus. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Karena dengan bertambahnya ilmu akan semakin bertambah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang hendaknya menjadi timbangan bagi kita, ikhwan. Kalau manusia di zaman sekarang banyak dari hari-hari mereka sering mengecek keadaan fisiknya, yang sedang diet mengecek setiap hari berkurang berapa beratnya, yang sedang ingin menambah berat badan mengecek setiap hari berapa bisa bertambah, yang memiliki penyakit-penyakit mengecek kadar gulanya atau yang lainnya dicek. Tapi banyak yang lalai dari mengecek keadaan hatinya dan mengecek apakah di hari-hari yang dia lalui bertambah bagus ibadahnya kepada Allah atau tidak. Karena hari-hari kita, akhwani fillah, semakin bertambah hari, bertambah dekat kita dengan waktu perjumpaan. Maka jangan sampai semakin dekat waktu tersebut malah kita semakin jauh dari Allah dan semakin buruk. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu, pada pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari ini, akhwani fillah, kita sampai pada pembahasan asy-syafa'ah. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwasanya bahasan akidah, kalau seorang mampu mengambil hikmah ya berujung pada upaya memperbagus ibadah. Kalau kita tahu, akhwan, kejadian-kejadian di hari akhir di mana tidak bermanfaat bagi seorang hamba kecuali apa yang telah dia perbuat di dunia dari amalan saleh, maka tidak layak untuk kita bersantai-santai dalam mengumpulkan bekal, dan tidak layak kita ketika mengumpulkan bekal sembarangan tanpa mengupayakan untuk memilih mana yang terbaiknya. Antaranya ikhlas, diibaratkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ikhwani fillah. Waalaikumsalam. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, al-amalu bila ikhlas kal musafir yamla'u jirabahu biturab yuthqiluhu wa la yanfa'uh. Amalan tanpa keikhlasan seperti musafir yamla'u jirabahu birraml, dia memenuhi wadah persediaan airnya itu dengan pasir. Musafir ingin melakukan perjalanan jauh, dan musafir di masa itu, ikhwan, ya, baik itu dengan kuda atau dengan unta, melewati padang pasir yang panjang. Bekal yang paling dibutuhkan apa? Air.
tapi dia isi wadah airnya tersebut dengan ramal, dengan pasir. Bermanfaat tidak? Tidak bermanfaat. Tapi memberatkan, cuma bikin berat. Yuthqiluhu wa la yanfa'uh, memperberat dirinya. Padahal diupayakan seringan mungkin seorang untuk bisa cepat dalam berjalan dan meringankan kendaraannya. Maka memilih bekal yang paling bermanfaat. Tapi orang ini malah membawa pasir di wadah airnya. Ya yuthqiluhu wa la yanfa'uh, membikin berat dan tidak bermanfaat. Demikianlah permisalan seorang yang beramal ikhwani fillah tanpa ikhlas, memperberat beban dia di akhirat dan tidak memberikan kemanfaatan kepadanya. Nah, dan telah kita lewati kemarin bahwasanya syafaat untuk seorang bisa mendapatkannya kelak di hari kiamat itu di antara syaratnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang mau diberi syafaat. Dan tidak akan mungkin Allah ridha kepada hamba kecuali ketika hamba itu adalah orang-orang yang mentauhidkannya. Ini syarat pokok seorang hamba untuk bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah hendaknya dia menjadi ahli tauhid, mati di atas tauhid, karena dengan itu Allah akan ridha padanya. Adapun syarat yang kedua adalah izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang akan memberi syafaat. Ini dua syarat pokok ikhwani fillah yang kemarin kita perinci menjadi 4. Tapi kalau seorang memperhatikan kembali pada dua syarat tadi. Naam. Dan insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis syafaat kelak di hari kiamat. Yang perlu kita ketahui ikhwani fillah bahwasanya manusia secara umum, jadi mereka yang menisbahkan dirinya kepada Islam berkaitan dengan perkara syafaat, ada dua golongan yang saling bertolak belakang dan satu golongan pertengahan. Dua golongan yang saling bertolak belakang ikhwani fillah, yang pertama yaitu golongan Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah mereka orang-orang yang mengandalkan akal dalam beragama. Dan Khawarij mereka yang mengandalkan dalil-dalil berkaitan dengan ancaman-ancaman saja. Nah, kedua golongan ini berkeyakinan bahwasanya tidak ada yang namanya syafaat. Orang kalau sudah masuk neraka maka kekal di dalamnya semuanya. Tidak akan mungkin ada pelaku dosa besar yang dikeluarkan dari neraka. Ini pendapat Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka menolak syafaat secara totalitas. Dan ini sesat jelas karena bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak, di mana dalam ayat ditetapkan syafaat selama itu memenuhi syarat, selama terpenuhi syarat padanya. Nah, adapun dalil-dalil dalam Al-Quran yang padanya peniadaan syafaat, tidak ada syafaat kelak di hari kiamat, itu bagi siapa? Bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Adapun bagi mereka-mereka yang berada di atas ketauhidan, maka banyak sekali dalil yang menetapkan adanya syafaat. Bahkan dalam hadis datang secara mutawatir, datang dengan jumlah riwayat yang banyak, yang tidak akan mungkin dengan banyaknya jumlah tersebut para sahabat sepakat untuk berdusta. Adapun golongan yang kedua ikhwan, kebalikannya. Mereka ini golongan Sufiyah dan Syiah Kuburiyah.
para pemuja kubur, kaum Syiah, demikian pula kaum ahli tasawuf, yang mereka menetapkan syafaat secara mutlak, sampai-sampai mereka memasukkan khonifillah syafaat dari para penghuni kubur, yang sama sekali mereka tidak memiliki kemampuan untuk diri mereka sendiri, apalagi memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Sehingga kalau kita perhatikan akhwan, kaum sufi ini karena kebablasan dalam menetapkan syafaat terjatuh dalam kesyirikan yang banyak. Naam. Adapun ahli sunnati wal jamaah, mereka kelompok pertengahan di antara dua kelompok menyimpang tersebut, mereka menetapkan syafaat dengan syarat-syaratnya dan meniadakan syafaat kapan saja tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut. Tidak ada syafaat bagi orang-orang kafir, dan tidak ada syafaat yang diberikan oleh seseorang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Nah, adapun syafaat yang datang dari ikhwani fillah, penetapannya secara umum ikhwani fillah terbagi menjadi dua, yaitu syafaat yang khusus Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikannya, dan ada syafaat yang sifatnya umum. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi izin untuk memberikannya kelak di hari kiamat. Adapun syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada beberapa jenis. Yang pertama, dan ini yang paling agungnya akhwan, yang juga menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau diutamakan atas semua makhluk, yaitu yang dikenal dengan asy-syafa'atul 'uzma. Asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang agung, yang kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan syafaat uzma ini yang diistilahkan dengan maqamum mahmud. Maqamun mahmud, yang kita senantiasa mendoakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau dimuliakan dengan maqamam mahmuda di doa apa? Doa apa? Doa setelah azan. Naam, doa setelah azan. Wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sunahkan setelah azan kita berdoa, dan di antara lafaz dalam doa tersebut tadi memohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada maqamum mahmud. Itulah asy-syafa'atul 'uzma. Terus apa yang dimaksud dengan syafa'atul 'uzma akhwani fillah? Syafaat yang agung ini yaitu syafaat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikannya kepada seluruh ahli mauqif. Ahli mauqif yaitu semua hamba akhwan yang berkumpul di padang mahsyar, yang mukminnya maupun yang kafirnya, demikian pula yang munafiknya. Nah, semuanya mendapatkan asar, mendapatkan dampak dari syafaatul uzma. Nah, yang berupa disegerakannya hisab. Karena setelah tegak hari kiamat akhwani fillah, sebagaimana kita ketahui dalam banyak hadis,
Allah Subhanahu wa taala kumpulkan semua hamba-hambanya. Semua berkumpul di bumi yang baru, Baydha Afra, yang tanahnya putih, bersih. Bumi yang belum pernah ditumpahkan darah di atasnya dan tidak pernah dilakukan kemaksiatan di atasnya. Tidak ada cekungan, tidak ada gundukan, datar, rata. Semuanya berkumpul berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari akhwani fillah yang sangat berat yang akan dilalui oleh setiap hamba, di mana semuanya berdiri dalam keadaan hufatan uratan ghurla, tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang dan belum berkhitan. Juga dalam keadaan matahari didekatkan di atas kepala mereka sejarak 1 mil. Yang manusia berkaitan dengan kepayahan yang dirasakan pada hari itu akhwani fillah sesuai dengan kadar amalannya. Mereka ada yang sampai berkeringat mencapai betisnya, ada yang mencapai lututnya, ada yang mencapai perutnya, dan ada yang tenggelam dalam keringat. Hal yang berat akhwan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, kata Allah. Hari di mana semua manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sifati hari itu sebagai hari yang agung, liyaumin azim. Nah, ketika telah begitu lama mereka berdiri, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan dalam Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yajma'ullahu yaumal qiyamah al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid fayusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar wa tadnu syamsu fayablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa ma la yahtamilun. Penggambaran ringkas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang beratnya keadaan saat itu. Allah kumpulkan pada hari kiamat generasi yang akhir, generasi awal maupun akhir di satu tempat, di mana saat itu Allah dengarkan setiap seruan, dengarkan kepada mereka, dan semua mata-mata terbelalak dan matahari didekatkan, maka menimpa manusia berupa kepayahan yang tidak mereka mampu dan tidak mereka kuasai. Maka karena saking lamanya saat itu dan payahnya akhwan, fayaqulu ba'dun nasi li ba'din ala tarawna ma antum fi ala tarawna ma qad balagakum. Tidakkah kalian melihat apa yang kalian sedang rasakan ini? Dan tidakkah kalian melihat apa yang telah menimpa kalian? Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Tidakkah kalian melihat siapa yang bisa memberikan syafaat untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Mulai saling mengusulkan. Naam, karena waktu menunggu lama. Naam. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Satu hari kadarnya 50.000 tahun. Ini hari di hari kiamat. 50 alf sanah, 50.000 tahun yang dirasakan oleh para pendosa. Hari yang berat. Makanya mereka kemudian sebagiannya mengatakan sebagian yang lain untuk mencari siapa yang bisa memberikan syafaat. Akhirnya fayatuna Adam. Mereka pun mendatangi Nabi Allah Adam.
Fayaqul ya Adam anta abul bashar khalaqaka Allah biyadihi wa nafakha fika min ruhi wa amara al malaikata fasajadu lak ishfa' lana ila rabbik ala tara ma ila nahnu fih ala tara ila ma qad balaghana. Maka mereka pun berduyun-duyun mendatangi Nabi Adam. Kemudian mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapaknya semua manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan padamu ruh. Dan malaikat diperintahkan untuk sujud kepadamu. Berilah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat apa yang kami berada padanya, dan tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami? Maka perhatikan jawaban Nabiullah Adam. Fayaqulu Adam inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdaba ba'dahu mithlah. Sungguhnya Rabbku telah murka dengan kemurkaan pada hari ini yang belum pernah murka dengan yang semisalnya, dan tidak akan pernah murka setelahnya dengan yang semisalnya. Wa innahu nahani 'anis syajarati fa'asaituhu nafsi nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Kemudian Nabiullah Adam meminta uzur. Beliau mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melarangku dulu dari suatu pohon, kemudian aku memaksiatinya. Sungguh diriku. Dalam artian saat ini yang aku pikirkan adalah keselamatan diriku sendiri. Dan inilah sifat orang-orang yang utama, ikhwan. Padahal Nabiullah Adam telah Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahannya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah telah berikan kepada Adam kalimat-kalimat untuk meminta ampunan kepada Allah, dan Allah telah mengampuninya. Bagaimana doa Nabi Adam yang termaktub dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang sangat penting juga, akhwan. Pengakuan diri kita bahwasanya kita zalim kepada diri-diri ini. Dan jika Allah hendak merahmati kita dan mengampuni kita, sungguh kita orang-orang yang merugi. Allah telah mengampuninya, tapi lihat bagaimana Nabiullah Adam senantiasa ingat dengan kesalahannya. Ingat dengan kesalahannya, sehingga malu pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan tersebut, di mana dulu pernah bermaksiat kepada Allah, merasa tidak pantas untuk meminta kepada Allah pada hari tersebut dengan permintaan yang begitu besar. Ini orang-orang yang utama, yang kalau kita ikhwani fillah, kebanyakannya banyak lalai dengan kesalahan-kesalahan kita, bahkan terkadang tidak sadar dengan kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan lebih parahnya, ketika seorang lupa dengan kesalahannya dan senantiasa yang diingat adalah kebaikan-kebaikan diri. Maka hati-hati akhwani fillah, kalau sifat ini pada diri kita ada, segera diusir, karena sungguh ini sifat mendasar yang ada pada ahlun nifaq, orang-orang munafik, di mana mereka mengumpulkan antara buruknya amalan dan perasaan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasa dirinya sudah beramal banyak dan merasa dirinya bersih dari dosa-dosa. Adapun kaum mukminin, sebagai contoh para sahabat dulu, mereka mengumpulkan antara upaya memperbagus amal dan senantiasa merasa khawatir. Kemudian Nabiullah Adam setelah meminta uzur mengatakan idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada selainku.
pergilah kepada Nuh. Kemudian mereka pun berduyun-duyun mendatangi Nabi Allah Nuh dan menunjukkan atau menyebutkan keutamaan Nabi Nuh, yang beliau adalah awal Rasul yang diutus ke muka bumi, dan Allah menamakan dirinya Abdan Syakura. Wasammakallahu Abdan Syakura, dan Allah telah menamakanmu wahai Nuh dengan hamba yang pandai bersyukur. Naam, tapi ternyata Nabiullah Nuh juga meminta uzur karena melihat dirinya tidak pantas untuk itu. Bila mengungkapkan uzurnya dalam pernyataan beliau, Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu wa innahu qad kanat li da'watun da'awtu biha ala qaumi nafsi nafsi idhabu ila Ibrahim. Sungguhnya Allah telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah murka seperti itu, dan tidak akan pernah murka seperti itu. Oh diriku, diriku, karena sungguh aku dulu telah diberi kesempatan untuk berdoa dengan doa yang mustajabah, kemudian aku doakan untuk kehancuran umatku yang kufur. Padahal perbuatan Nabiullah Nuh tersebut, doa, tidak ada kesalahan padanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, karena setiap nabi akhwan diberi doa yang betul-betul mesti akan dikabulkan. Dan saat itu Nabiullah Nuh meminta, ketika telah berdakwah 950 tahun, waktu yang tidak singkat, menyuruh kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah, tapi tidaklah menambah semangat Nabiullah Nuh dalam berdakwah kecuali semakin mereka bertambah jauh. Walam yazidhum du'ai illa firara, semakin bertambah jauh dan tidak menyambut dakwah beliau kecuali segelintir saja. Akhirnya Nabiullah Nuh memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah timpakan kepada mereka azab. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara, sebagaimana dalam surat Nuh, wahai Rabbku, jangan engkau biarkan di atas muka bumi ini seorang kafir pun kecuali apa? Dihancurkan. Dan karena permintaan ini, Nabiullah Nuh merasa dirinya memiliki kekurangan. Karena sungguhnya seandainya dia lebih bersabar, mungkin akan lebih bermanfaat. Lihat bagaimana seorang nabi betul-betul melihat dirinya akhwanifillah, walaupun telah memiliki amalan yang banyak, 950 tahun berdakwah di atas tauhid, kemudian berdoa seperti itu, enggak salah, ya kan? Tapi merasa itu sebagai suatu yang yang membuat dia malu. Dalam sebagian riwayat beliau menyebutkan uzurnya karena dulu pernah meminta agar anaknya bisa diselamatkan. Innabni min ahli wa inna wa'dakal haq. Sungguhnya anakku itu dari keluargaku ya Allah, dan sungguhnya janjimu itu adalah hak, karena Allah telah menjanjikan untuk menyelamatkan ahli Nuh, keluarga Nabiullah Nuh, dan Nabi Nuh memahami itu adalah termasuk juga anaknya. Maka ketika sang anak dengan kesombongannya menolak ajakan ayahnya, bahkan di detik-detik terakhir, maka pada kisah Nabi Nuh, ibrah bagi setiap orang tua untuk jangan sampai putus asa dalam mengupayakan kebaikan anaknya sejauh apapun anak itu telah pergi, sejauh apapun anak itu menyimpang, jangan sekali-kali putus asa dan mendoakan keburukan kepadanya.
Perhatikan ibrah dari Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Naam, mulai dari menyeru, menasihati, mendakwai, bahkan di saat air bah sudah mengalir di bumi, membanjiri bumi, ya bunayya rakam ma'ana, wahai anakku mari ikut naik kapal bersama kami. Tapi karena kesombongan ikhwan, padahal air sudah apa? Sudah begitu banyak. Banjir. Diminta untuk naik kapal, dengan itu semoga bisa selamat. Ketika mengikuti ajakan sang ayah, ya bunayya arkam ma'ana. Tapi apa jawabannya ikhwan? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi untuk naik ke gunung yang paling tinggi sehingga bisa melindungiku dari air bah tadi. Sombongan yang luar biasa. Padahal lebih mudah baginya untuk naik kapal, ya kan? Tinggal naik saja kok sulit. Tapi itulah hidayah, kawan. Itulah taufik. Ketika hati sudah ditutup, perkara yang sebenarnya mudah baginya menjadi perkara yang sangat berat. Memilih untuk apa? Lari ke gunung, padahal itu butuh kesulitan yang sangat banyak. Dia menempuh kesulitan yang sangat banyak. Itu pun tidak selamat. Tidak selamat. Sudah tenggelam, masih mengupayakan kebaikan, masih mendoakan, minta kepada Allah semoga bisa selamat. Lihat. Maka sungguh tidak pantas kalau kemudian ada orang tua putus asa dalam mengupayakan kebaikan anaknya. Selama masih ada nyawanya, akhwani fillah, tidak ada kata putus asa bagi orang tua untuk mengajak kepada kebaikan. Kalau toh mereka betul-betul tidak mau menerima nasihat, masih ada satu pintu, yaitu pintu doa selama masih hidup. Dan pada kisah tadi kegigihan seorang ayah untuk mengupayakan kebaikan sang anak. Dan ternyata ketika Nabi Nuh meminta agar anaknya bisa diselamatkan, Allah tegur. Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan keluargamu. Karena keluarga yang asli, keluarga yang sejati yang akan diselamatkan adalah keluarga, yaitu maksudnya yang mengikuti di atas tauhid, di atas Islam, di atas agama yang beliau bawa. Maka ditegur oleh Allah, jangan engkau meminta kepadaku perkara yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Sungguhnya aku wasiati engkau jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Dengan teguran ini Nabi Allah begitu malu dan memohon ampunan pada Allah, dan itu senantiasa teringat sampai di hari kiamat. Lihat. Dan juga minta uzur dengan sebab itu, jadi memberikan syafaat. Kemudian diarahkan untuk mendatangi Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim juga minta uzur, akhwan. Padahal Nabi Ibrahim, kita ketahui siapa beliau. Khalilullah, yang datang pujian begitu banyak dalam Al-Quran. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Disebut ummah, satu orang sampai disebut ummah. Karena apa? Karena keimamahan beliau, imam, pemimpin, qanitan, yang betul-betul apa? Senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitan lillah. Yang ketiga hanifan. Hanif maknanya al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid 'amma siwa. Itu seorang hamba yang senantiasa mengarahkan dirinya pada Allah dan berpaling dari selainnya. Ini hanif. Ditegaskan lagi walam yakum minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang musyrik. Dan juga telah diangkat oleh Allah menjadi khalilnya, hamba
yang mencapai puncak tingkatan kecintaan di sisi Allah. Karena khullah ya ikhwani fillah, tingkatan mahabbah paling tinggi. Dan pada perkara-perkara utama beliau yang menjadi terdepan, sehingga diistilahkan dengan Abul Muwahhidin, bapaknya umat yang bertauhid. Seluruh nabi ya ikhwan setelah Nabi Ibrahim keturunan beliau. Berapa pahala yang akan beliau dapat? Setelah Nabi Ibrahim, nabi-nabi dan rasul setelahnya tidak keluar dari keturunan beliau. Termasuk yang paling utamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sisi karam, dalam sisi kedermawanan, beliau juga sampai digelari dengan Abul Difan. Abul Difan, bapaknya para penjamu tamu. Sebagaimana dalam kitab-kitab tafsir, di mana Ibrahim dipuji akhwan dengan dua rawghah. Inna li Ibrahim rawghatan. Sesungguhnya Ibrahim itu ada dua rawghah yang disebutkan dalam Al-Quran. Rawghah itu adalah apa? Seorang melakukan sesuatu secara apa? Sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui orang. Dalam Al-Quran ada dua rawghah. Yang pertama ikhwan, rawghatus syaja'ah. Rawghah yang menunjukkan keberanian beliau. Kapan itu? Ketika beliau menghancurkan patung-patung orang musyrik. Siapa yang ingat hafalnya? Yang ingat ayatnya? Faragha. Di mana beliau berjalan menunggu kaumnya untuk pergi, kemudian apa? Mendatangi berhala-berhala, kemudian dihancurkannya. Naam. Kemudian yang kedua, rawghatul karam, yaitu apa? Beliau bergerak secara lembut sehingga tidak disadari oleh tamunya. Ini juga pelajaran bagi kita. Kalau menjamu tamu ya kawan, jangan terlalu apa? Vulgar, dalam artian menunjukkan apa? Menunjukkan kerepotan, juga menunjukkan apa? Suara yang terlalu apa? Keras. Bikin minum saja keras sekali sehingga apa? Yang apa? Jadi tamu tidak nyaman. Allah sebutkan tentang Ibrahim, faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Faragha yaitu dia berjalan pelan-pelan agar tidak disadari oleh tamunya, kemudian segera menyembelihkan sapi yang gemuk. Dan ini contoh bagi setiap penjamu tamu dan menunjukkan kedermawanan yang luar biasa pada Nabi Ibrahim, sehingga digelari dengan Abud Difan, bapaknya para penjamu tamu. Nah, dengan keutamaan yang begitu banyak, tapi perhatikan Nabi Ibrahim juga meminta uzur ya ikhwani fillah. Setelah menyebutkan bagaimana kemurkaan Allah pada hari tersebut, kemudian beliau mengatakan nafsi, nafsi, dan menyebutkan beberapa hal yang beliau anggap sebagai suatu kedustaan. Merasa malu dengan kedustaan yang dulu dia lakukan di dunia. Padahal hakikatnya itu bukan dusta. Tapi tauriyah, yaitu ungkapan yang dipahami oleh orang lain, sesuatu, tapi kita inginkan perkara yang lain. Namanya tauriyah, dan itu termasuk hal yang diperbolehkan dalam syariat kita. Tapi Ibrahim merasa malu, kenapa menempuh jalur itu, kenapa tidak sarahan, tidak tegas. Beliau sebutkan di antaranya, yaitu ketika beliau bersama dengan sang istri tiba di negeri kafir, dengan istri yang cantik, kemudian diambil
istrinya tersebut dan ditanya Ibrahim siapa ini? Nah, kemudian beliau mengakunya apa? Ukhti, saudariku. Karena kalau dia mengaku sebagai apa? Dia adalah apa? Adalah istrinya, maka Ibrahim akan dibunuh. Tapi ketika mengaku bahwasanya dia itu saudarinya, Ibrahim diselamatkan, tidak dibunuh. Dan betul memang perkataan Nabiullah Ibrahim, dia adalah apa? Saudarinya se-Islam, karena saat itu tidak ada Muslim maupun Muslimah kecuali Ibrahim dan istrinya. Tapi malu kepada Allah dengan apa? Dengan perbuatan tersebut. Demikian pula ketika diajak kaumnya untuk melakukan kesyirikan, beliau mengatakan inni sakim, sungguhnya aku sakit. Nah, dalam artian sakit melihat apa? Melihat perbuatan syirik kalian, sakit hatiku melihat perbuatan syirik kalian. Cuman karena dipahami oleh orang-orang musyrikin saat itu, oh Ibrahim sakit, tidak usah diajak. Itu adalah siasat syar'i, akan tapi di akhirat beliau merasa malu dengan itu. Kenapa kok enggak tegas? Sebagian kita terkadang wal'iyadu billah melakukan suatu kedustaan yang jelas, tapi masih apa? Masih mentereng saja, tidak malu. Nah, maka ini juga contoh akhwani fillah, besarnya sifat malu yang ada para anbiya wa rasul. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diarahkan untuk mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa pun meminta uzur karena beliau dulu telah membunuh suatu jiwa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Naam, inni qataltu nafsan nan umar bi qatliha nafsi nafsi. Sungguh aku dulu telah membunuh suatu jiwa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Yaitu pada kasus yang disebutkan dalam surat Al-Qasas. Karena ada seorang Qibti yang terzalimi kemudian minta tolong kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam. Dizalimi oleh anak buahnya Fir'aun. Maka dipukul, dikiranya tidak mati, tapi dengan sekali pukulan mati. Nah, dari ini qatl khata', seorang tidak berdosa atasnya, karena memang tidak berniat untuk membunuh, akan tapi beliau malu. Kenapa kok sampai membunuh suatu jiwa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh? Dan meminta uzur dengan itu, senantiasa teringat kesalahan itu. Padahal sebenarnya bukan kesalahan yang sifatnya dosa. Tapi inilah keadaan orang-orang utama, ikhwan. Hal-hal yang keliru, walaupun telah dimaafkan, senantiasa ingat. Maka ini contoh bagi kita semua untuk memperbanyak rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya kesalahan, banyaknya dosa, ditambah dengan sedikitnya ibadah dan sedikitnya kesyukuran. Kemudian diarahkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, disebutkan keutamaan beliau, kemudian meminta agar bisa memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta berdoa untuk disegerakan hisab. Tapi Nabi Isa juga minta uzur. Naam, nafsi nafsi, diriku diriku. Cuman berkaitan dengan Nabi Isa, beliau tidak menyebutkan apapun, tapi langsung mengarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah syahidnya, kawan, dari hadits yang panjang, dari perjalanan manusia berpindah dari Rasul yang satu ke Rasul yang lain, agar mereka memberikan syafaat untuk disegerakan hisab sehingga beralih ke fase berikutnya, di fase-fase hari kiamat yang begitu berat. Mereka pun datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, ishfa' lana ila rabbik, ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balaghana. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau adalah
utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah telah mengampunimu dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Perhatikan ya ikhwani fillah, keutamaan yang disebutkan oleh manusia pada saat itu. Beliau Rasulullah, penutup para nabi dan orang yang telah diampuni dosanya. Karena sungguh ikhwani fillah, kalau sampai seorang hamba datang berita telah diampuni dosa-dosanya, maka sungguh dia orang yang betul-betul utama. Ini juga menunjukkan akhwan bahwasanya perkara diampuninya dosa-dosa perkara yang utama sekali. Yang selayaknya kita siang dan malam senantiasa mengupayakannya dengan banyak-banyak meminta. Naam. Karena hamba kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lewat dan demikian pula yang akan datang, maka tidak tersisa baginya kecuali apa? Akan diberi pengutamaan. Nah, maka itulah yang disebutkan oleh manusia berkaitan dengan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau telah diampuni dosa-dosa yang telah lewat dan yang akan datang. Makanya dari kisah ini kita ambil ibrah penting untuk mengupayakan bagaimana kita bisa mendapatkan pengampunan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa antaniku faati tahtal arsy fa aqa'u sajidan li rabbi. Kemudian aku pun beranjak mendatangi bawah arsy, kemudian aku sungkurkan diriku sujud kepada Rabbku. Sujud kepada Allah. Thumma yaftahullahu alayya wa yulhimuni minal mahamid wa husni tsana'i alaihi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli. Kemudian Allah membukakan kepadaku dan memberikan ilham kepadaku puji-pujian dan sanjungan-sanjungan yang bagus kepada Allah yang belum pernah dibukakan kepada seorang pun sebelum. Pada kalimat ini juga dalil ikhwani fillah bahwasanya nama-nama Allah tidaklah terbatas dengan jumlah yang kita ketahui. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat akan dibukakan kepada beliau puji-pujian untuk Allah yang belum pernah dibukakan kepada seorang pun dari manusia. Dan memuji Allah adalah dengan menyebutkan nama-nama maupun sifat-sifat. Naam. Dan ini keutamaan bagi beliau. Kemudian dikatakan kepada Nabi kita, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah isfa' tusyaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, dan berikanlah syafaat maka engkau akan diizinkan. Nah, disinilah syafaatul uzma ikhwan. Beliau memberikan syafaat kepada seluruh ahli mauqif sehingga semuanya bisa merasakan dan mengetahui keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu mereka bisa beranjak ke fase berikutnya. Nah, fase setelah apa? Qiyam, yaitu berdiri mereka semua di padang mahsyar. Itu fase hisab, penimbangan amalan-amalan dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Syafaatul uzma, yang merupakan kekhususan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita pun bersyukur sebagai umat beliau akhwani fillah yang mendapatkan keutamaan yang banyak dengan sebab itu. Kemudian syafaat yang kedua yang khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu syafaat untuk dibukakan pintu surga. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftih, fa yaqulul khazin man anta, fa aqulu Muhammad, fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat,
kemudian aku meminta untuk dibukakan. Karena sebelum itu, tidak dibukakan dan tidak akan masuk seorang pun sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Maka penjaga surga mengatakan, man anta, siapa engkau? Fa'akul, maka katakan Muhammad. Fa'akul, maka penjaga surga tersebut mengatakan, untuk mulah aku diperintahkan, aku tidak akan membuka untuk seorang pun sebelummu. Ini jelas bahwasanya sebelum Nabi kita Muhammad SAW tidak akan dibuka pintu surga bagi siapapun. Nah, ini syafaat yang khusus juga bagi beliau SAW. Siapa malaikat penjaga surga namanya? Yang masyhur Ridwan, akan tetapi kita tidak mendapati dalil yang sahih yang menetapkannya. Naam. Adapun penjaga neraka dalilnya sahih, Malik khazinun nar. Akan tapi untuk Ridwan penjaga surga kita tidak mendapati dalil yang menetapkannya, wallahu a'lam. Kemudian syafaat yang ketiga, akhwan, yang khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW, yaitu syafaat untuk peringanan azab Abu Talib. Yang ini juga menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Yang sebenarnya pada Abu Talib ini jelas tidak terpenuhi syarat syafaat, ya tidak. Karena Abu Talib mati di atas kekufuran. Tapi untuk memuliakan nabinya, ketika orang yang telah berjasa kepada Nabi ikut mendapatkan peringanan azab, walaupun tidak total, tetap dia terazab, tetap di neraka. Nah, itulah Abu Talib, dan ini khusus. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib, ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Talibin bisyai'? Apakah engkau bisa memberikan kemanfaatan kepada Abu Talib sesuatu? Fa innahu kana yakhutuka wa yaghdabu lak, karena sungguhnya dia dulu telah membelamu dan marah untuk menjagamu. Dalam artian membela dan marah terhadap orang-orang Quraisy. Maka Nabi mengatakan, na'am, huwa fi dahdahin minan nar, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Rasulullah mengatakan, iya, aku bisa memberikan kemanfaatan kepadanya, dia berada di lapisan paling atas neraka. Kalaulah bukan karena aku, sungguh dia berada di lapisan paling bawah neraka. Dan dalam riwayat yang lain, akhwani fillah, fi dhahdah, yaitu di lapisan paling atas, di mana kakinya berada di neraka, yaghli minhuma dimaghuh, hanya kakinya yang terkena api neraka, tapi otaknya mendidih. Ini yang paling ringan, akhwan. Sebagaimana dalam hadis, akhafun nasi azaban Abu Talib. Orang yang paling ringan azabnya di neraka itu Abu Talib. Jadi tingkatan paling ringan sudah diisi. Berarti yang lainnya setelah itu lebih berat dari itu. Dan untuk Abu Talib pun perhatikan bagaimana beratnya. Nah, kakinya yang dimasukkan ke dalam neraka, otaknya ikut mendidih. Maka jangan seorang ikhwanifillah merasa aman, dan jangan seorang meremehkan tentang perkara neraka. Sebagaimana terkadang kita lihat pada sebagian manusia di zaman ini, mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang sungguh untuk kita ceritakan saja terasa ngeri. Sampai bertemu di neraka, terkadang ditulis di kaos-kaos, ada samari sampai berjumpa di neraka. Akan kukejar, walaupun sampai ke ujung neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semuanya muncul kenapa? Karena tidak ada keimanan. Padahal perhatikan, kakinya saja yang terletak di neraka sudah mendidih otaknya. Na'udzubillahi min dzalik.
Kemudian syafaat yang keempat, ikhwan, yang khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita tutup pertemuan kita malam hari ini, yaitu syafaat pada kaum beliau untuk bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sahihain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperlihatkan kepada beliau sekelompok besar dari kaumnya, beliau mengatakan dikatakan kepada beliau, hadhihi ummatuk wa ma'hum sam'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adab. Ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70.000 golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini disebutkan oleh para ulama, termasuk di antara kekhususan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai buah dari syafaat yang beliau berikan, yaitu masuknya dari kaum beliau 70.000 orang yang tidak perlu melewati fase hisab dan adab sedikit. Nasallallahu taufiq wassadad. Ini beberapa syafaat yang datang nas dan dalil, ikhwan, khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yang tentunya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk dari deretan umat beliau yang betul-betul istiqamah di atas jalan beliau. Sehingga bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan kepada beliau dan umat beliau. Karena keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dampaknya akan dirasakan oleh umatnya. Contohnya nanti dalam fase di mana manusia melewati sirat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa akunu awwala man yujiz. Akulah orang yang pertama kali melewati sirat, kemudian umat beliau. Setelahnya. Dan untuk itu hendaknya kita betul-betul konsisten menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain tidak bukan adalah dengan mengokohkan ittiba', mengokohkan pengikutan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa menambah-nambah syariat yang tidak beliau bimbingkan. Barakallahu fikum, nas'alullaha taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.